Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Kontrol Filling and Cupping Mesin dengan menggunakan algoritma PID. Saya akan menjelaskan beberapa part yang ada pada sistem kontrol ini. Part tersebut adalah part conveyor yang digunakan untuk menjalankan botol tersebut akan berjalan memasuki pada part stepper. Ini menggunakan motor DC 896 yang disitu mempunyai torsi kurang lebih 6.000 sampai 7.000 rpm. Kemudian di sini yang menggunakan relaynya ini saya menggunakan dengan modul dengan maksimal 30 ampere. Untuk tegangannya yaitu 5 volt karena saya di sini mengambil tegangan dari Arduino. Kemudian ini disalurkan kepada power supply yaitu 12 volt sebagai sumber tegangan dari motor DC tersebut. Kemudian ini beltnya, belt conveyor ini ya terbuat dari bahan karet dan plastik yang dijadikan satu. Kemudian bagian bawahnya sini itu dari kain sebagai pererat untuk perputaran pada motor DC-nya. Motor DC di sini ya ini pali yang di situ ukurannya 12 gigi. Kemudian di sini palingnya ukuran 16 gigi untuk menggerakkan pada ini 20 ya. Ini 20, ini 16 untuk menggerakkan pada motor DC tersebut. Kemudian ini namanya belt pada pali, yaitu ini saya menggunakan ukuran panjang yaitu kurang lebih 20 cm yang dijadikan 2 sehingga ini ya cuma 10 cm aja. Itu saja. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian motor steppernya ini ya saya menggunakan 6 lubang. Ini bagian motor steppernya. Ini adalah motor steppernya yang di sini. Nah, ini menggunakan motor stepper dengan kekuatannya yaitu 7 kg untuk penumpang kekuatannya. Nah, kemudian di sini disalurkan. Ini namanya micro step driver TB 6600. Yang di sini ya saya salurkan kepada Arduino Uno, Arduino Mega, yang di situ sesuai dengan diagram kelistrikannya. Untuk part yang JND, nah ini yang warna hitam, ini adalah part untuk yang JND. Setiap yang ENA, kemudian DIR, kemudian PAL. Di situ untuk positifnya yaitu pin yang positif itu saya hubungkan. Untuk yang di sini ENA itu saya hubungkan ke pin nomor 8. Kemudian untuk yang pin DIR ini saya hubungkan ke nomor 7. Kemudian untuk yang pin PAL ini saya hubungkan ke nomor 6. Kemudian ya untuk tegangannya ya 12 volt. Kemudian di sini saya mengatur pada micro stepnya, yaitu saya menggunakan micro step yang nomor 200 ini. 200, kemudian di situ 1 kali step yaitu 200 untuk menjalankan micro stepnya
steppernya. Nah, ini sebagai pengaturan dari micro stepnya. Kemudian di sini saya menggunakan yang 1,7 ampere. Mungkin itu saja untuk yang steppernya. Oh ya, ini juga menggunakan palenya ini, untuk belt palenya ini berukuran 15 cm. Kemudian di situ untuk palenya ini, isi dari palenya ini yaitu kurang lebih 20 gigi, sama seperti yang di tengah itu tadi. Bagian selanjutnya yaitu filling mesinnya. Nah, ini saya menggunakan water mini pump yaitu 12 volt. Kemudian ini tempat penyalurannya yaitu di sini sebagai menyalurkan airnya yang akan nanti masuk ke dalam botol. Kemudian ini sebagai sumber air, yaitu akan mengambil air kemudian disalurkan ke botol melalui water pump dengan kurang lebih tekanannya itu ya 2,4 detik per setengah atau seperempat liternya. Dan di sini untuk pengkabelannya, sini saya menggunakan relay juga, itu yang warna hitam putih ini. Warna hitam putih ini yaitu di pin yang nomor 4. Kemudian tegangannya ya masuk ke yang 12 volt yang ini. Kemudian di situ ya untuk pinnya ini masuk untuk pin yang ke pin 4, yaitu yang warna ungu, yaitu ke A14. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang cupping mesinnya. Di sini saya menggunakan motor DC 12 volt. Ini motor DC 307 12 volt. Nah, di sini untuk sumber tegangannya yaitu saya menggunakan power supply yaitu 12 volt. Kemudian untuk relaynya ini yang kabel warna oranye ini sama kabel warna biru ini di relay yang kedua, relaynya yang kedua, itu nanti dia akan memutar kurang lebih 1 detik untuk memutarkan pada botolnya tersebut. Kemudian untuk pin yang ke Arduino, di sini saya menggunakan yang warna abu-abu ini, yaitu warna abu-abu ini, yaitu menuju ke pin 0 A15, pin A15. Kemudian ya cupping mesin ini ya berfungsi untuk menutup botol. Untuk part selanjutnya yaitu sensor. Ini saya menggunakan sensor infrared yang tegangannya 5 volt F05. Kemudian ini juga sama, ini sensor 1, kemudian ini sensor 2. Tegangannya yaitu 5 volt, saya ambilkan dari step down yang asalnya 12 volt, kemudian masuk ke komponen step down. Nah, ini komponen step downnya yaitu menjadi 5 volt. Nah, ini saya menggunakan breadboard. Untuk yang ini yaitu sensor
1, ini sensor 2. Kemudian pinnya yang ini yang warna kuning ini, yaitu menuju ke A0, pin A0. Kemudian yang warna abu-abu ini, yang ini yaitu untuk sensor yang kedua, yaitu ke pin A1. Oke, untuk selanjutnya yaitu part HMI atau biasanya disebut Human Machine Interface, yaitu sebagai operatornya. Di sini saya menggunakan LCD mini, yaitu dengan 16x2 karakternya. Kemudian di sini saya menggunakan keypad, ukurannya 4x4. Kemudian di sini ada switch, tanggal switch. Ini sebagai on off dari alat. Ini langsung dihubungkan ke tegangan AC listrik 220 volt yang dimasukkan ke power supply ini. Oh ya, untuk power supply-nya ini ukurannya yaitu 12 volt dan 20 ampere. 12 volt 20 ampere. Karena disitu ya saya menggunakan conveyor yang membutuhkan DC yang cukup besar ampernya. Nah, ini untuk partnya dari LCD ini, saya mengambilkan tegangannya ya dari sini plus minus. Ini langsung dari Arduino yang di sini. Karena ketika saya kemarin menancapkan yang bagian di step down-nya dengan tegangan step down yang 5 volt itu agak sedikit error, sehingga untuk LCD dan juga yang relay tersebut, ini yang relay 5 volt ini ya saya hubungkan dengan 5 voltnya dari Arduino, tegangan dari Arduino, karena mungkin ya lebih stabil. Kemudian di situ ini untuk SCL yaitu warna kuning, yang SCL. Kemudian yang SDA ini warna oranye. Kemudian untuk keypadnya ini ya ada 8 kabel. Nah, di sini saya menggunakan pin mulai dari pin nomor 33, sampai pin yang nomor 47. Maksudnya di situ ya bergantian yang warna yang ganjil, tersebut pin yang ganjil. Di sini saya akan menjelaskan dari proses kerjanya alat tersebut. Untuk awal yaitu di sini kita akan menyalakan terlebih dahulu pada tunggal switchnya ini ke on. Dinyalakan ke on dulu. Kemudian di situ akan menyala seluruh sistemnya. Seluruh sistem akan menyala. Kemudian di sini akan ada notifikasi dari LCD, masukkan jumlah botol yang diinginkan. Nah, kemudian di sini saya memberikan batasan untuk alat ini yaitu hanya 5 saja, karena tergantung dari panjangnya conveyor tersebut. Nah, hanya bisa diisi 5 botol yang di sini ukurannya kurang lebih 1,5 liter. Nah, kemudian di sini setelah dimasukkan jumlah botol yang diinginkan, maka tahap paling awal yaitu akan bergerak, conveyor ini akan bergerak. Kurang lebih bergeraknya itu 2 detik, sehingga di sini masuk ke bagian motor stepernya, penggeraknya di sini. Nah, kemudian di sini akan memproses PID-nya yaitu proporsional integral derivatif. Sebagai metode dalam penelitian kali ini
menggerakkan stepper dengan ketepatan set point yaitu 60 derajat. Digerakkan di sini. Sehingga di sini bisa lurus dengan feeling mesinnya di sini. Kemudian di sini sensor satu ini akan mendeteksi benda yang ada di depannya sehingga akan menyalakan pada feeling mesin tersebut. Nah, ini kurang lebih kalau pengisian penuhnya itu 1,14 menit atau 1 menit 14 detik. Kemudian di situ setelah terisi penuh, kemudian menuju ke tahap cupping. Ini dikasih tutup botol dulu. Dan di sini masuk ke tahap cuppingnya. Di sini masuk ke tahap cupping, di sini masuk ke sininya. Dan ini akan memutar pada cupping tersebut. Proses penutupannya. Nah, ini dideteksi oleh sensor yang kedua ini. Sensor yang kedua. Maka cupping tersebut akan berputar. Dari sini, karena di sini kekurangannya itu ya penutupannya ini kurang ceret, kurang rapat. Karena ya mungkin pertama kurangnya presisi dalam pembuatan alat. Sini kurang presisi, kemudian di situ ya masih dalam tahap penelitian sehingga di situ masih banyak beberapa kekurangan dari part ini. Pokoknya ini kurang rapat sehingga harus dirapatkan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke box botolnya. Ini sebagai finishing, yaitu menepati pada box botol tersebut. Kemudian setelah itu prosesnya, kalau di sini masuknya kurang lebih dari 1, bisa 2, 3, 4 atau 5, maka akan memproses selanjutnya dan seterusnya seperti yang tadi, sesuai dengan jumlah botol yang dimasukkan. Selanjutnya kita akan mencoba tanpa objek terlebih dahulu. Untuk percobaannya ini kita akan coba masukkan angka 1 sampai angka 5 nantinya. Oke, untuk percobaannya di sini kita sambungkan terlebih dahulu semua komponennya. Kita nyalakan. Nah, sudah menyala, sensornya sudah menyala, LCD-nya sudah menyala. Oke, di sini kita restart terlebih dahulu. Akan muncul feeling cupping mesin sebagai pengenalan. Kemudian di sini ya supaya memasukkan jumlah botol yang diinginkan. Ini sudah menyala semua. Kemudian di sini akan dimunculkan serial monitor. Ini akan muncul serial monitor. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memasukkan jumlah. Contohnya kita memasukkan jumlahnya yaitu 1, maka conveyor akan berjalan, stepper juga berjalan. Ini filling mesinnya sudah mulai berjalan, akan mengisi air, kemudian berjalan 60 derajat lagi cupping mesinnya. Kemudian selanjutnya coba kita masukkan yang 2 botol. Berjalan lagi conveyornya. Nah, ini juga ditunjukkan pada serial monitor. Stepper 60 derajat akan berjalan dengan set point PID-nya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu 60 derajat. Tuh,
Ini kita coba yang ketiga. Nah, ini masuk, kemudian ini pengisi airnya. Jalan lagi konveyornya. Ini juga dimasukkan. Oke, coba kita masukkan yang AK4. Nah, ini akan dimasukkan. Nah, ini konveyornya berjalan lagi. Stepernya 60 derajat. Pilih mesinnya menyala. Untuk kaping mesinnya ini menyala selama 1 detik. Kemudian untuk filling mesinnya ini menyala selama 10 detik. Ini masuk ke yang nomor 3. Botol 3 masuk. Pengisian airnya. Ini sesuai. Ini yang nomor 4 masuknya. Oke, selesai. Untuk nomor 5 ya sama. Ini kita masukkan 5 dulu. Konveyor berjalan, ini 60 derajat, putar. Pengisian kaping, fillingnya mesin. Terjadi sedikit error tadi, tapi ini sudah bisa berjalan lagi. Jadi ini kita bisa melihat 60 derajat ini pas ya, pas masuk sini itu sudah pas, botol nanti akan bisa masuk secara lancar karena sudah tepat pada lubangnya yang 60 derajat. Perputaran dari motor stepernya yang ini sudah pas 60 derajat. Seperti itu. Jadi untuk sebagai definisinya ya kita bisa untuk melakukannya. Oke, sudah selesai. Nah, itu percobaan 1 sampai 5. Untuk percobaannya ya sesuai dengan PID-nya. Di sini sudah mencapai set point. Akan saya scrollkan. Ini sudah mencapai set pointnya yaitu 60, targetnya 60, set pointnya juga 60. Sebab di awal itu ya masih 74 paling awal sendiri ya. Ini coba nanti saya tunjukkan yang di atas ini. Ini akan paling awal yaitu 74. Nah ini 7477 terlebih dahulu, 76 karena ya masih mencari set point yang pas dengan looping yang dimasukkan pada
rumus PID-nya. Ini rumus PID-nya. Ini adalah rumus PID-nya. Oke, gitu saja. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan objek secara langsung. Ini objeknya ya botol ukuran 1,5 liter, tapi ya nanti pengisiannya ya tidak akan diisi full. Oke, untuk pertama ini hanya menggunakan objek saja, belum saya salurkan nanti ke airnya, tapi nanti fillingnya akan tetap menyala karena takutnya ketika nanti kurang pas dalam pengisian air itu akan membuat tumpah-tumpah dan kemudian bisa merusak komponen sensor sebagai identifikasi adanya botol yang ada di depannya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja di sini sudah diperintahkan untuk memasukkan botol. Tinggal saya masukkan botolnya. Oke, langsung saja saya masukkan satu ya, karena saya menyiapkan satu botolnya. Konveyornya ini berjalan, kemudian ini masuk. Nah, kemudian ini mengidentifikasi sensor satu ke air ya. Ini kita siapkan tutupnya dulu, arahkan ke sini, akan masuk. Nah, ini karena kurang sedikit pas. Nah, tadi ketika cupping mesinnya ini menyala, nah, kemudian sensor 2 ini juga menyala untuk mengidentifikasi botol ketika di sini nanti. Nah, kenapa kok botolnya tadi kurang pas dan juga ketika ada hentakan dari sininya itu langsung menuju ke boxnya, sehingga kurang pas karena belum diisi air. Belum diisi air karena di situ gayanya tidak ada yang memberatkan botol tersebut sehingga bisa stay pada saat cupping mesinnya ini. Oke, seperti itu untuk percobaan dengan objek. Kemudian juga belum saya kasih filling mesinnya, belum saya kasih airnya, tapi ya mesinnya ini ya sudah menyala sesuai dengan identifikasi sensor pertama. Untuk selanjutnya kita ini nanti akan langsung mempraktekkan, yaitu langsung kita letakkan dulu ini sebagai selang airnya, diletakkan di dalam galon ini supaya nanti bisa menarik pada airnya. Kemudian di sini sudah saya siapkan satu botolnya. Ini sudah diperintahkan untuk memasukkan pada jumlah botolnya nanti. Oke, di sini langsung saya masukkan yaitu percobaan satunya, satu botol aja. Konveyornya berjalan. Ini filling mesinnya menyala, sensornya membaca, filling mesinnya menyala. Di sini saya tutup, masuk ke sini. Nah, ininya kurang tepat sehingga bisa mempengaruhi pada kerapatan tutup botol ini. Nah, untuk sensornya yang kedua itu ya sudah mengidentifikasi bahwasanya ada botol yang di depannya tadi. Kemudian faktor lain yaitu dalam percepatan motor DC yang ada pada cupping mesin tersebut. Nah, kemudian di sini ya botolnya kurang rapat. Nah, itu sebagai evaluasi dari saya, kemudian penelitian lainnya supaya bisa lebih. Nah, ini langsung diledakkan di box botolnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.